Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini akan dilanjutkan tentang pembahasan soal Triad Akbar CPNS yang sudah dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 8 Januari 2023. Nah, di sini kita membahas soal TIU ya, yang dimulai dari soal nomor 31. Pada soal nomor 31 ini kita membahas soal analogi verbal, yaitu Ternate Ba'abullah sama dengan apakah A. Yogyakarta Adi Sucipto, B. Yogyakarta Lempuyangan, C. Solo Adi Sumarmo, D. Semarang Karyadi, atau E. Solo Radia Pustaka. Untuk menjawab soal analogi ini, kita mencari atau menentukan hubungan atau pola dari kata yang diberikan ya. Di sini kata yang diketahuinya adalah Ternate dan Ba'abullah. Sehingga polanya yaitu Ternate memiliki bandara yang bernama Ba'abullah. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah Solo memiliki bandara yang bernama Adi Sumarmo. Maka jawabannya adalah C. Solo Adi Sumarmo. Soal nomor 32. Data disket sama dengan uang titik-titik. Apakah A bank, B kaya, C duit, D logam, atau E kertas? Di sini hubungannya adalah disket digunakan untuk menyimpan data, sedangkan bank digunakan untuk menyimpan uang. Maka jawabannya adalah A bank. Kemudian soal nomor 33 masih soal analogi verbal. Baju kancing sama dengan pintu titik. Apakah A kaca, B besi, C kayu, D kunci, atau E rumah? Di sini polanya adalah kancing digunakan untuk menutup baju, sedangkan kunci digunakan untuk menutup pintu. Maka jawabannya adalah D kunci. Kemudian soal nomor 34. Lebah madu sama dengan cendrawasih. Apakah A bulu, B burung, C suara, D daging, atau E kutu, E kulit? Di sini kita lihat polanya adalah lebah menghasilkan madu dan cendrawasih menghasilkan bulu yang bagus. Jadi jawabannya adalah A bulu. Kemudian kita lanjutkan menjawab soal silogisme. Lesti sangat pandai menari jaipong. Setiap penari jaipong menari dengan gerakan yang lincah. Nah, di sini kita mencari kesimpulannya ya. Apakah A. Lesti adalah seorang penari, B. Lesti menari dengan gerakan yang lincah, C. Lesti menyukai tarian jaipong, D. Lesti hanya suka menari jaipong, atau E. Lesti terbiasa dengan gerakan yang lincah. Nah, di sini yang diketahui Lesti sangat pandai menari jaipong. Kemudian setiap penari jaipong menari dengan gerakan yang lincah. Maka jelaslah bahwa B. Lesti menari dengan gerakan yang lincah. Jadi jawabannya adalah B. Lesti menari dengan gerakan yang lincah. Kemudian soal nomor 36. Semua kepala sekolah adalah sarjana, sementara kepala sekolah adalah guru. Apakah A. Guru bisa menjadi kepala sekolah, B. Sementara guru adalah sarjana, C. Sementara sarjana bisa menjadi kepala sekolah, D. Semua guru adalah sarjana, atau E. Semua kepala sekolah awalnya adalah mahasiswa. Nah, kira-kira mana kesimpulannya yang tepat ya? Nah, di sini semua kepala sekolah adalah sarjana, sementara kepala sekolah adalah guru. Maka kesimpulannya adalah D. Semua guru adalah sarjana. Karena semua kepala sekolah itu adalah guru ya, dan kepala sekolah itu sarjana, sehingga semua guru adalah sarjana. Soal nomor 37.
Tidak semua mahasiswi menyukai bunga. Semua perempuan suka makan coklat. Nah, kira-kira mana kesimpulannya? Apakah A, semua mahasiswi dan perempuan suka makan coklat? B, sebagian mahasiswi dan perempuan menyukai bunga. C, semua mahasiswi menyukai bunga. D, sebagian perempuan menyukai bunga, sedangkan semua mahasiswi suka makan coklat. Atau E, semua mahasiswi dan perempuan menyukai bunga dan makan coklat. Nah, kira-kira mana kesimpulannya ya yang tepat di sini? Nah, kesimpulannya adalah B, sebagian mahasiswi dan perempuan menyukai bunga. Karena di sini ada kata tidak semua mahasiswi, berarti sebagiannya saja ya. Sebagian mahasiswi menyukai bunga. Jadi yang lebih tepatnya adalah B, sebagian mahasiswi dan perempuan menyukai bunga. Kemudian soal nomor 38. Jika rawa itu dalam, maka rawa itu banyak buayanya. Pernyataan ini sama artinya dengan apakah A, jika rawa itu tidak dalam, maka rawa itu tidak banyak buayanya. B, jika rawa itu banyak buayanya, maka rawa itu dalam. C, jika rawa itu tidak banyak buayanya, maka rawa itu tidak dalam. D, jika rawa itu dalam, maka buayanya tidak banyak. Atau E, jika buayanya tidak banyak, maka rawa itu dalam. Di sini kita mencari pernyataan ini sama dengan apa ya? Sama artinya dengan apa? Nah, kita lihat bahwasanya pernyataan jika P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P maka negasi Q ya. Sehingga pernyataan tersebut itu bermakna sama dengan jika rawa itu tidak banyak buayanya, maka rawa itu tidak dalam. Jadi jika negasi P maka negasi Q ya. Sehingga jawabannya adalah C. Jika rawa itu tidak banyak buayanya, maka rawa itu tidak dalam. Kemudian soal nomor 39. Dalam pemilihan ketua kelas, perolehan suara Dani tidak kurang dari Ciko dan tidak lebih dari Eko. Kemudian, perolehan suara Andi lebih banyak dari Bayu, tetapi kurang dari Ciko. Siapakah yang terpilih menjadi ketua kelas? Berarti yang paling banyak ya suaranya. Apakah A. Dani, B. Ciko, C. Eko, D. Andi, atau E. Bayu? Nah, kalau soal seperti ini kita cari urutannya ya. Dengan cara menganalisa dari soal yang diberikan. Nah, di sini kita lihat dalam pemilihan ketua kelas, perolehan suara Dani itu tidak kurang dari Ciko ya. Berarti perolehan suara Dani lebih dari Ciko. Kemudian, dan tidak lebih dari Eko ya. Berarti Dani kurang dari Eko atau Eko besar dari Dani. Nah, kita buatkan simbolnya seperti ini ya. Kemudian perolehan suara Andi itu lebih banyak dari Bayu. Berarti Andi lebih banyak dari Bayu ya. Tetapi kurang dari Ciko. Yang kurang dari Ciko ini adalah suara Andi. Berarti Andi kurang dari Ciko atau Ciko lebih dari Andi. Lebih banyak dari Andi. Perolehan suaranya. Sehingga dari informasi yang diberikan, maka kita dapat mengurutkannya yaitu dari urutan yang terbanyak ya, yaitu Eko, Dani, Ciko, Andi, dan Bayu. Jadi yang menjadi ketua kelas adalah C. Eko. Maka jawabannya adalah C. Eko. Kemudian soal nomor 40. Untuk memperingati Hari Jadi Kota Jambi, pemerintah daerah mengadakan beberapa perlombaan. Salah satunya adalah lomba dayung di Sungai Batanghari. Banyak tim dayung yang mengikuti perlombaan tersebut dan diperoleh sebagai berikut.
Aturan pertamanya, tim A sampai pada batas finish 5 menit setelah tim B melewati batas finish. Kemudian tim C melewati batas finish sebelum tim A. Dan 7 menit setelah tim D sampai ke batas finish. Lalu tim E melewati batas finish 3 menit setelah tim C. Selisih waktu antara tim C dan tim B adalah 3 menit. Dan tim C berada tepat di belakang tim B. Nah, di sini bagaimanakah urutan tim dayung dari yang paling akhir sampai ke batas finish? Nah, jadi kita menentukan urutannya dari yang paling akhir sampai ke batas finish. Apakah A, tim D, tim C, tim B, tim A, tim E? B, tim E, tim A, tim C, tim B, tim D. C, tim B, tim C, tim D, tim A, tim E. Atau D, tim E, tim A, tim B, tim C, tim D. Atau E, tim D, tim B, tim A, tim C, atau tim E. Nah, dari informasi yang diberikan, kita peroleh sebagai berikut ya. Nah, di sini tim A sampai pada batas finish 5 menit setelah tim B. Berarti tim B dulu baru A ya. Jedanya itu 5 menit. Kemudian tim C melewati batas finish sebelum tim A. Berarti tim C dulu baru tim A. Namun di sini kita tidak tahu berapa menitnya. Dan 7 menit setelah tim D. Berarti tim D dulu baru tim C. Dengan selang waktu 7 menit. Kemudian tim E melewati batas finish 3 menit setelah tim E. Berarti C dulu baru E ya. Nah, ini waktunya 3 menit. Selisih waktunya. Kemudian selisih waktu antara tim E dan tim B adalah 3 menit ya. Tim C dan tim B maksudnya. Di mana tim C itu berada tepat di belakang tim B. Berarti tim B dulu baru tim C. Nah, berdasarkan informasi tersebut, maka kita peroleh kemungkinannya sebagai berikut. Nah, ini ya gambarnya. Dengan urutan D, B, C, A, E ya. Jadi urutan dayung dari yang paling akhir sampai ke batas finish. Kalau ini dari batas finish ya. Namun di sini yang diminta dari yang paling akhir. Yaitu tim E, tim A, tim C, tim B, dan tim D. Maka jawabannya adalah B. Jadi langsung aja kita urutkan seperti ini ya. Sehingga kita peroleh urutannya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, masih soal yang sama ya. Nah, di sini pertanyaannya, kapan tim A sampai ke garis finish? Apakah A 5 menit setelah tim C, B 3 menit setelah tim B, C bersamaan dengan tim C, D 9 menit setelah tim D, atau E 3 menit sebelum tim E? Sebelumnya kita sudah mendapatkan urutannya ya. Seperti ini. Maka di sini kita lihat bahwasanya terlihat bahwa tim A itu sampai ke finish. Yaitu 4 tambah 3 tambah 2. Nah ini dia ya. 4 tambah 3 tambah 2. Berarti 9 menit setelah tim D. Jadi tim A itu sampai ke finish 9 menit setelah tim D. Maka jawabannya adalah D. Kemudian kita masuk ke soal TIU bagian numerik ya. Bagian hitungan. Di mana soal nomor 42 yaitu 245 kali 275 dikurang 255 kali 275 sama dengan, apakah A min 2750, B min 275, C 275, D 2750, atau E 137.500. Nah, kira-kira mana jawabannya ya?
Nah, di sini kita lihat bahwasanya untuk soal seperti ini kita gunakan sifat distributif. Tapi kalau kita melakukan dengan cara biasa, misalnya ini dikali dengan ini, kemudian ini dikali dengan ini, nah pasti akan menghabiskan waktu yang banyak ya. Nah, maka di sini cara cepatnya adalah kita gunakan sifat distributif. Sehingga kita peroleh 275 dikali dengan 245 dikurang 255. Sama dengan 275 dikali min 10, yaitu min 2750. Maka jawabannya adalah A, min 2750. Kemudian soal nomor 43. 9,94 dibagi dengan 0,07 sama dengan apakah A 0,142, B 1,42, C 14,2, D 142, atau E 1420. Ini soal pembagian pecahan ya. Nah, di sini caranya adalah kedua bilangan ini, pembilang dan penyebutnya itu sama-sama dikali 100. Sehingga kita dapatkan seperti ini. 994 dibagi 7. Nah, di mana hasilnya adalah 142. Maka jawabannya adalah D, 142. Kita lanjutkan soal nomor 44. 34 dikali dengan 30 kuadrat. 30 dikuadratkan dikurang dengan 1000 tambah 19 dikuadratkan. Sama dengan apakah A 1019, B 1020, C 2038, D 2039, atau E 2041. Nah, di sini kita cari ya. 34 dikali 30 yaitu hasilnya 1020. Kemudian 1000 ditambah 19 itu hasilnya adalah 1019. Maka kita dapatkan 1020 kuadrat dikurang 1019 kuadrat. Nah, bilangan ini dapat kita nyatakan dengan 1020 ditambah 1019 kali dengan 1020 dikurang 1019. Maka kita dapatkan di sini 2039 dikali 1 sama dengan 2039. Jadi jawabannya adalah D, 2039. Kemudian soal nomor 45. 0,25 dikali dengan 8 per 40 kali 5%. Apakah A 0,01, B 0,02, C 0,05, D 0,1, atau E 0,2? Nah, di sini masih perkalian biasa ya. 0,25 itu dapat kita ubah menjadi 1/4. Kemudian dikali dengan 8 per 10. Lalu dikali dengan 5 per 100. Sehingga kita dapatkan di sini hasil kalinya adalah 1 per 100. Jadi jawabannya di sini adalah A 0,01. Kemudian soal deret angka nomor 46 yaitu 4, 5, 7, 10. Nah, kira-kira apa polanya ya di sini? Di mana pilihannya apakah A 13, B 14, C 15, D 16, atau E 17? Di sini kita lihat 4 ke 5 itu tambah 1, 5 ke 7 itu tambah 2, 7 ke 10 itu tambah 3. Berarti polanya adalah tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Maka angka terakhirnya adalah 10 tambah 4 sama dengan 14. Jadi jawabannya adalah B 14. Soal nomor 47. Deret angkanya itu 1, 2, 4, 8, 10. Nah, kira-kira apa angka berikutnya? Apakah A 12, B 14, C 16, D 18, atau E 20? Kita lihat polanya itu 1 ke 2 itu kali 2. 2 ke 4 itu tambah 2. 4 ke 8 itu kali 2.
8 ke 10 itu tambah 2. Maka polanya di sini adalah kali 2 tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 2. Sehingga angka berikutnya adalah 10 kali 2 sama dengan 20. Maka jawabannya adalah E 20. Soal nomor 48. Derat angkanya adalah 3957.593. Nah, angka berapa yang tepat untuk melengkapi angka tersebut, angka yang kosong? Apakah A1, B3, C5, D7, atau E9? Untuk soal ini, polanya loncat satu angka ya. Kita lihat untuk suku ganjil 3579. Berarti polanya adalah tambah 2. Kemudian untuk suku lainnya atau suku genap 975. Nah, di sini kurang 2 ya. Maka untuk angka yang kosong di sini adalah D7. 5 tambah 2 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah D7. Soal nomor 49. 32, 31, 30, 20, 19, 18, 17, titik. Apakah A9, B8, C7, D6, atau E5? Di sini polanya berupa loncat satu angka ya. 32 ke 30 berarti kurang 2. 30 ke 19 berarti kurang 11. Dan 19 ke 17 berarti kurang 2. Kemudian suku lainnya 31 ke 20 itu kurang 11. 20 ke 18 itu kurang 2. Maka angka berikutnya adalah 18 kurang 11 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah C7. Soal nomor 50. Jika X sama dengan 2/3 dan Y sama dengan 66,67% dari 5. Maka, nah di sini kita mencari hubungan antara X dan Y ya. Apakah A, X besar dari Y, B, X sama dengan Y, C, X kecil dari Y, D, X kuadrat besar dari Y kuadrat, atau E, X dan Y tidak bisa ditentukan. Nah, nilai X sudah jelas ya. Kemudian nilai Y-nya adalah 66,7% dikali dengan 5. 66,7% itu sama artinya dengan 2/3. 2/3 kali 5 sama dengan 10/3 atau sama dengan 31/3. Maka hubungannya adalah C ya, X kecil dari Y. Jadi jawabannya adalah C. X kecil dari Y. Soal nomor 51. Nah, ini soal cerita matematika. Perbandingan kelereng Fajri, Fadil, dan Fikri adalah 3/7/9. Jika jumlah kelereng Fajri dan Fikri 96 butir, maka jumlah kelereng ketiganya adalah apakah A 210 butir, B 160 butir, C 152 butir, D 133 butir, atau E 112 butir. Di sini kita mencari jumlah kelereng ketiganya. Maka di sini kita dapatkan bahwasanya 3 tambah 7 tambah 9 per 3 tambah 9 kali 96. Yaitu 19 per 12 kali 96. Sama dengan 152 buah. Maka jumlahnya adalah C 152 buah. Soal nomor 52. Sebuah sepeda motor menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Apabila sepeda motor tersebut menempuh jarak 84 km, maka jumlah bensin yang dihabiskan adalah sebanyak apakah A 14 liter, B 12 liter, C 10,5 liter, D 7 liter, atau E 5,5 liter. Nah, untuk soal seperti ini kita buatkan tabelnya terlebih dahulu. Di mana variabelnya adalah berupa bensin dengan satuannya liter dan jaraknya dengan satuan kilometer. Untuk 8 liter itu bisa menempuh jarak
dengan 56 km ya. Kemudian dengan jarak 84 km kira-kira berapa liter bensin yang dihabiskan. Nah, permasalahan ini diselesaikan dengan perbandingan senilai. Karena semakin banyak jarak tempuhnya atau semakin jauh jarak tempuhnya, maka semakin banyak bensin yang dihabiskan. Sehingga ini merupakan soal perbandingan senilai. Nah, kita dapatkan di sini 8 per P sama dengan 56 per 84. Atau P sama dengan 84 kali 8 per 56. Sama dengan 12. Jadi banyak bensin yang dibutuhkan dengan jarak 84 km adalah 12 liter. Maka jawabannya adalah B, 12 liter. Selanjutnya soal nomor 53. Terdapat pakan 45 kg yang dapat dihabiskan oleh 120 ekor ayam dalam satu hari. Jika ditambahkan ayam sebanyak 40 ekor ayam, berapakah pakan ayam yang harus ditambah dalam 3 hari? Apakah A 45 kg, B 60 kg, C 120 kg, D 135 kg, atau E 180 kg? Nah, kita buatkan tabelnya seperti ini. Untuk 45 kg itu dapat dihabiskan oleh 120 ekor ayam dalam waktu satu hari. Kemudian jika ditambahkan ayam, nah berarti kita nggak tahu berapa banyak pakannya. Nah, kita tambahkan ayamnya sebanyak 40 ekor ayam ya. Berarti menjadi 160 ekor ayam. Nah, ini dalam waktu satu hari. Kemudian untuk Q-nya, kalau 3 hari berapa jumlah pakan yang disediakannya. Maka di sini langkah pertama itu tentukan berapa persediaan pakan untuk 160 ekor dalam waktu satu hari. Berarti kita cari dulu untuk satu hari. Maka di sini kita dapatkan 45 per P sama dengan 120 per 160. Atau 45 kali 160 sama dengan 120 kali P. Nah, di sini kita dapatkan P-nya sama dengan 60 kg pakan. Artinya untuk 160 ekor ayam ini dapat menghabiskan pakannya sebanyak 60 kg dalam waktu satu hari. Berarti kalau dalam satu hari itu menghabiskan 60 kg, maka untuk 3 harinya berapa pakan? Ya, langsung aja kita kali 3. 60 kali 3 yaitu 180 kg pakan. Nah, dengan demikian, yang dibutuhkan adalah sebanyak 180 kg. Dan karena telah tersedia sebanyak 45 kg pakan, maka banyak pakan yang harus ditambah adalah 180 kurang 45, yaitu sama dengan 135 kg. Jadi jawabannya adalah D, 135 kg. Kemudian soal nomor 54. Ibu akan membuat minuman yang terdiri dari sirup 2,5 liter, air mineral 22, 3/4 liter, dan cairan pewarna 1/4 liter. Minuman tersebut dimasukkan ke dalam botol kemasan 1/4 liter. Banyaknya botol yang diperlukan adalah apakah A 108, B 105, C 104, D 102, atau E 100? Nah, langkah pertama kita cari berapa total minumannya, berapa liter. Berarti di sini kita tambahkan ya, 21/2 tambah 22, 3/4 tambah 1/4. Atau sama dengan 2,5 tambah 23. Kenapa 23? Karena di sini 3/4 tambah 1/4 berarti nilainya 1. Dan 22 tambah 1 sama dengan 23. Jadi didapatkan 2,5 tambah 23 sama dengan 25 1/2. Atau sama dengan 51/2. Kemudian akan kita bagikan ya, kita masukkan ke dalam botol kemasan ya ukurannya yang berisi 1/4 liter. Sehingga banyak botol yang diperlukan adalah 51/2 dibagi dengan 1/4. Atau 51/2 kali 4/1 sama dengan 102.
Jadi banyaknya botol yang diperlukan adalah sebanyak 102 botol. Maka jawabannya adalah D. 102 botol. Kemudian soal nomor 55. Ada 40 peserta yang mengikuti lomba. Lomba baca puisi diikuti oleh 23 orang. Lomba baca puisi dan menulis cerpen diikuti 12 orang. Banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen adalah apakah A 16 orang, B 35 orang, C 29 orang, D 28 orang, atau E 12 orang. Nah, ini untuk soal ini kita buatkan gambarnya ya, berupa diagram Venn. Nah, di sini kita buatkan dua buah lingkaran. Kemudian di sini lingkaran pertama yaitu untuk baca puisi dan lingkaran keduanya untuk peserta yang menulis cerpen. Nah, total pesertanya 40 orang. Kemudian peserta lomba baca puisi 23 orang. Lalu peserta yang mengikuti keduanya 12 orang. Lalu kita misalkanlah si X ini adalah banyaknya peserta lomba baca cerpen. Nah, kasus ini dapat kita sajikan dalam bentuk diagram Venn seperti ini. Sehingga di sini kita peroleh 40 sama dengan 40 itu totalnya ya, total semua peserta. 40 sama dengan 23 kurang 12 tambah 12 tambah X kurang 12. Maka di sini kita dapatkan 40 sama dengan 11 tambah 12 tambah X kurang 12. Atau X sama dengan 40 kurang 11 sama dengan 29. Jadi banyak peserta lomba baca cerpen adalah 29 orang. Maka jawabannya adalah C 29 orang. Kemudian soal nomor 56. Bu Titin membeli 3 lusin piring dengan harga Rp234.000. Apabila piring tersebut dijual kembali dengan harga 7.000 per buah, maka Bu Titin akan mengalami apakah A untung sebesar Rp24.000, B untung sebesar Rp20.000, C untung sebesar Rp18.000, D rugi sebesar Rp24.000, atau E rugi sebesar Rp18.000. Nah, di sini diketahui harga belinya 234.000. Lalu dia jual. Nah, di sini 3 lusin ya, berarti 3 kali 12 berarti 36 buah dengan harga per buahnya 7.000. Maka 36 kali 7.000 sama dengan 252.000. Nah, karena di sini harga jualnya lebih besar dari harga beli, maka Bu Titin mengalami keuntungan. Dengan besar keuntungannya adalah, nah kita cari berapa keuntungannya. Untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. 252.000 dikurang 234.000 sama dengan 18.000. Jadi Bu Titin memperoleh keuntungan sebesar Rp18.000. Maka jawabannya adalah C. Untung sebesar Rp18.000. Kemudian kita masuk ke soal figural ya. Nah, di sini soal nomor 57, carilah gambar yang berbeda. Nah, di setiap opsinya terdapat 4 gambar ya. Nah, kira-kira mana gambar yang berbeda di sini? Apakah A, B, C, D, atau E? Di sini kita lihat bahwasanya persamaan berdasarkan suatu gambar itu dirotasikan 90 derajat. Akan tetapi gambar B itu tidak menghasilkan rotasi dengan gambar yang lainnya. Jadi di sini yang berbeda adalah gambar B ya. Sehingga untuk gambar A, C, D, dan E ini memiliki kesamaan. Nah, kita lihat saja. Misalkan kita pilih gambar A. Kalau gambar A itu kita putar sebesar 90 derajat searah jarum jam, maka itu akan menghasilkan gambar E. Kemudian gambar E ini kita putar lagi 90 derajat ya. Maka itu akan menghasilkan gambar C. Lalu gambar C ini kita putar lagi maka akan menghasilkan gambar D. Dan gambar ini kita putar lagi akan menghasilkan gambar A.
Nah, sedangkan di sini dia tidak akan pernah menghasilkan gambar B. Maka yang berbeda di sini adalah B. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 58. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi analogi gambar berikut. Ada gambar di bagian kiri dan gambar di bagian kanan ya. Nah, kita cari apa analoginya, apa hubungannya. Setelah kita mendapatkan hubungannya, lalu kita terapkan ke gambar yang di bawahnya. Nah, kira-kira mana analogi gambar yang tepat? Apakah A, B, C, D, atau E? Di sini kita lihat bahwasanya hubungannya adalah bangun paling sudut itu berpindah ke bagian tengah. Jadi berpindah dia ke bagian tengah. Dan garis tengah itu bertambah. Sehingga dengan menggunakan hubungan ini, maka kita dapatkan jawabannya adalah A ya. Yang bangun paling sudut itu berpindah ke tengah, lalu garis tengahnya bertambah. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 59. Carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut ini. Nah, ini berupa soal deret gambar ya. Nah, diberikan beberapa gambar, kemudian kita cari apa kelanjutan dari deret gambar tersebut. Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, di sini kita lihat bahwasanya bangun sisi luarnya terlebih dahulu. Itu selalu berubah. Yang dimulai dari belah ketupat, elips, belah ketupat, elips. Nah, lalu di sini bangun di tepi selalu bertambah warna hitamnya. Jadi warna hitamnya selalu bertambah ya. Kemudian bangun di tengah itu selalu bintang berwarna putih. Jadi inilah ketentuan dari deret gambar tersebut. Maka di sini jawabannya adalah B. Jadi bangun yang paling luar itu adalah belah ketupat ya. Karena di sini awalnya belah ketupat, elips, belah ketupat, elips, belah ketupat. Kemudian bangun di tepi itu selalu bertambah warna hitamnya. Yang awalnya 1, 2, 3, 4, 5. Dan bangun di tengah itu selalu bintangnya berwarna putih. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 60. Carilah gambar yang berbeda. Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, di sini setiap pilihannya itu diberikan suatu lingkaran. Kemudian di dalam lingkaran ini diberikan beberapa lingkaran hitam. Nah, mana gambar yang berbeda di sini? Kita lihat bahwasanya itu banyak lingkaran hitam itu haruslah berjumlah ganjil. Nah, dapat dihitung ya. Nah, sedangkan di sini yang tidak berjumlah ganjil itu ada pada opsi B yang jumlahnya genap. Jadi di sini kita mengelompokkannya dengan jumlah lingkaran hitamnya. Apakah dia ganjil atau genap? Sehingga yang berbeda di sini adalah B. Karena B ini jumlah lingkaran hitamnya berjumlah genap. Kemudian soal nomor 61. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi analogi gambar berikut ini. Nah, diberikan gambar ya, gambar kiri ke gambar kanan. Nah, kira-kira apa perubahannya, apa hubungannya ya? Lalu dari hubungan tersebut kita terapkan ke gambar di bawahnya. Nah, di sini hubungan gambar tersebut adalah bangun paling sudut itu berotasi sebesar 90 derajat. Dan kemudian berkumpul ke tengah. Jadi kita putar dulu sebesar 90 derajat, kemudian dia berkumpul ke tengah. Sehingga di sini jawabannya adalah B ya. Jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 62. Carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut ini. Nah, diberikan beberapa gambar, kemudian kita tentukan gambar terakhirnya. Di sini kita lihat bahwasanya tanda panah itu bergerak berlawanan arah jarum jam.
Lalu lingkaran di tengah itu selalu berubah warna. Dan lingkaran bagian sudut itu selalu berubah warna. Serta lingkarannya bertambah 1. Nah ini polanya ya. Sehingga untuk deret gambar ini, gambar terakhirnya adalah ada pada gambar B. Bisa kita lihat dari gerakan panahnya, kemudian lingkarannya ya. Selanjutnya soal nomor 63. Carilah gambar yang berbeda. Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, di sini kita lihat bahwasanya gambar bagian dalam pada A, B, C, dan E itu berupa bangun datar. Jadi kita mengelompokkannya berupa bangun datar ya. Sedangkan gambar D itu berupa bangun ruang. Maka yang berbeda di sini adalah D. Karena gambar D ini berupa bangun ruang. Cukup jelas ya perbedaan gambarnya. Kemudian soal nomor 64. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi analogi gambar berikut ini. Nah, di sini kita lihat bahwasanya perubahannya adalah, nah, bangun yang di luar itu bertukar tempat dengan bangun yang di dalam. Yang awalnya segitiganya di luar berpindah ke dalam ya. Dan segi empatnya di dalam berpindah keluar. Maka jawaban yang tepat di sini adalah B. Lingkaran yang awalnya di luar maka letaknya di dalam, dan segitiga yang letaknya di dalam maka berpindah keluar ya. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 65, carilah gambar selanjutnya pada gambar berikut ini. Nah, diberikan beberapa gambar. Di sini kita menentukan apa gambar yang terakhir. Nah, kita lihat di sini bahwasanya segitiga hitam itu selalu bergeser 2 langkah searah jarum jam. Berarti segitiga hitamnya selalu bergeser 2 langkah searah jarum jam. Maka gambar yang terakhir di sini yang tepatnya adalah D. Jadi jawabannya adalah D. Nah, inilah pembahasan untuk soal Tryout Akbar CPNS bagian TIU ya.